Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Salawat berangkaikan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, yang telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman kegelapan akidah ke zaman yang terang benderang akan teknologi yang kita rasakan saat sekarang ini. Melalui kultum ini, tak lupa saya berpesan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah pada umumnya. Marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu berusaha sekuat tenaga menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baiklah, saya tidak akan membahas Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita lihat keadaan sekitar kita, terutama anak remaja yang beranjak dewasa, sungguh miris, sungguh sangat memprihatinkan. Karena saat ini telah banyak yang terseret dalam arus gelombang, bahkan tenggelam tersapu ombak modernisasi kemajuan zaman, terhanyut dalam buaya canggihnya teknologi, berhayal mengukir kita di dunia maya. Zaman dahulu, ketika maghrib tiba, surau, langgar musola, dan masjid selalu ramai dengan suara anak-anak mengaji. Selalu terdengar lantunan ayat suci Al-Quran di dalamnya. Tapi sekarang ketika azan maghrib berkumandang, musola bahkan masjid juga kosong, tak ada lagi mereka di dalamnya. Yang ada hanya seorang imam dan seorang muadzin. Kemana mereka? Mereka pergi ke tempat-tempat yang menurut mereka nyaman dan senang. Di mana mereka? Mereka berada di rumah tempat rental PS atau game PlayStation. Mereka pergi ke kafe-kafe, klub-klub malam. Mereka nongkrong di pinggir-pinggir jalan bersama teman mereka. Dan mereka pergi dari dunia nyata. Dan mereka pergi ke dunia yang penuh dengan khayalan, yaitu dunia maya. Kenapa bisa seperti itu? Ketahuilah, itu semua tak lepas dari didikan orang tua. Orang tua tak pernah menegurnya. Orang tua membiarkannya terjerumus ke jurang kehancuran. Orang tua tak pernah menasehatinya. Orang tua tak pernah menyuruhnya untuk pergi ke masjid. Maka pemuda itu akan tumbuh dengan baik dan karakternya akan baik pula. Ia akan jadi pemuda, akan jadi suri tauladan yang baik, yang akan mendirikan panji-panji kemuliaan sepanjang masa. Seperti pertumbuhan Islam di awal eranya, pada mulanya berkembang di antara segelintir pemuda seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, dan lain sebagainya. Semua adalah kaulah muda yang tumbuh di madrasah Islam, yaitu madrasah yang dibina oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sejak dini mereka dididik lahir batinnya secara Islam. Mereka dipersiapkan untuk berjuang di medan perang, bukan untuk menonjolkan kekuatan mereka, akan tetapi untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Selain itu, mereka juga dibekali pengetahuan agama, fikih, tafsir, dan as-sunnah. Dan mereka dididik rajin beribadah dan taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga jika malam tiba, mereka menghabiskan waktu malam mereka untuk beribadah. Dan jika siang tiba, maka mereka bagai singa-singa ketika berjuang di jalan Allah, seperti difirmankan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di malam hari mereka tak banyak tidur, dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat sejenak sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu kisah tentang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Dan ini banyak umat Islam tertipu dengan dunia yang fana ini. Mengaku Islam tapi tak bisa membaca Al-Quran. Mengaku Islam tapi rajin meninggalkan sholat. Mengaku Islam tapi saling memusuhi sesama Islam. Mengaku Islam tapi tega menzalimi saudara Islam. Bahkan mengaku Islam tapi ia membunuh umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali pada diri kita, banyak kita lihat berbagai perilaku yang tidak terpuji. Dewasa ini banyak digandrungi para kaula muda Islam, seperti tawuran, minum minuman keras, berjudi game online, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Pernahkah orang tua memikirkan akibat dari itu semua?
Pernahkah sebagian orang tua perhatikan, menasehati mereka? Pernahkah orang tua mengecek HP atau laptop milik anaknya? Pernahkah orang tua menasehati anak gadisnya soal perilakunya, perkataannya, pakaiannya, jilbabnya? Pernahkah orang tua tanamkan dalam diri mereka nilai-nilai agama, akidah? Jawabannya tidak. Bahkan orang tua mendidik mereka dengan materi sehingga hidup mereka glamor dan tidak bertanggung jawab. Sebagian orang tua, semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan pelajaran di dalamnya. Dan semoga kita dapat mengajak saudara, teman-teman kita ataupun bestie kita untuk menanamkan nilai-nilai Islam dan akidah yang kokoh dalam diri dan hatinya. Segala yang baik datangnya dari Allah dan yang keliru datangnya dari diri saya pribadi, dan kepada Allah saya memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah.